Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, di sini ada sebuah rangkaian listrik yang sudah terdiri dari baterai ya. Nanti ini baterainya itu pertama kali 1, kemudian ditambahkan 2, tambahkan menjadi 3. Kemudian terhubung dengan saklar, kemudian dihubungkan secara seri dengan sebuah ampermeter, yaitu alat buat menghitung kuat arus, dan dihubungkan dengan sebuah lampu, dan dihubungkan secara paralel dengan sebuah voltmeter, yaitu alat untuk mengukur besar tegangan. Nah, untuk lebih bisa memahaminya, kita langsung melakukan sebuah percobaan. Nah, perhatikan. Pertama di sini kita memasang satu baterai, kemudian saklarnya dihidupkan. Kuat arus yang terhitung adalah 0,20 dan voltasenya 1,2. Kemudian ditambah menjadi 2 baterai, lampunya semakin menyala. Voltasenya 2,6, kuat arusnya 0,40. Ditambah lagi baterainya, sumber tegangannya ditambahkan lagi. Baterainya semakin menyala, semakin lebih terang, dan voltase yang terhitung adalah 4,0 dan kuat arus adalah 0,54 ya. Jadi dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan semakin besar tegangannya, maka semakin besar pula kuat arus listrik yang mengalir. Nah, kemudian grafik hubungan beda potensial V terhadap kuat arus bisa kita gambarkan dengan garis yang semakin menanjak ya, semakin tinggi. Karena kenapa? Karena V itu berbanding lurus dengan I. Semakin besar voltase, semakin besar pula kuat arus listrik. Nah, dan kuat arus listrik ini dipengaruhi oleh R. R itu adalah hambatan. Nah, kemudian grafik hubungan hambatan terhadap kuat arus listrik. Nah, di sini kita memisalkan V dibuat tetap, yaitu 10 volt. Maka I1 dengan R-nya yang 10, maka I-nya adalah 1,0 ampere. Kemudian I2 P-nya tetap 10, R-nya ditambahkan hambatannya menjadi 20, maka I-nya menjadi 0,5 ampere. Kemudian I3 V-nya tetap 10, kemudian hambatannya 30, maka I-nya menjadi 0,3 ampere. Kemudian yang I4 V-nya tetap 10, R-nya 40, ditambahkan lagi I4-nya sama dengan 0,25. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan kalau hambatan berbanding terbalik dengan dengan I ya. Semakin besar hambatan, maka kuat arusnya akan semakin kecil ya. Kita lihat tuh dia semakin kecil. Nah, secara grafik kita bisa menyimpulkan seperti ini ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, secara matematika berarti R itu sama dengan V dibagi dengan I. Jadi hambatan sama dengan beda potensial dibagi dengan besar kuat arus listrik. Nah, menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Di sini variabel manipulasinya adalah panjangnya kawat, variabel respon hambatan kawat, variabel kontrol jenis kawat, luas menambah kawat. Kita lihat yang IA ternyata dia lebih besar ya, kuat arusnya lebih besar. Tandanya apa? Tandanya dia lebih menyala ya, lebih terang. Kita bisa menyimpulkan semakin panjang kawat maka hambatan kawat semakin besar. Nah, kita lihat yang A ini panjang kawatnya lebih pendek daripada yang B. Yang B itu kawatnya sangat panjang. Berarti hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. R sebanding dengan L ya. L ini adalah panjang kawat.
Dan yang kedua ini berdasarkan dari jenis kawat ya. Yang A terbuat dari aluminium, yang B terbuat dari tembaga. Dan ternyata yang terbuat dari tembaga itu lebih terang cahayanya ya daripada yang terbuat dari aluminium. Berarti kita bisa menyimpulkan semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Ya, berarti Rho ya, ini hambatan jenis aluminium ternyata lebih besar daripada hambatan dari jenis tembaga. Jadi hambatan sebanding dengan hambatan jenis kawat ya. Oke, selanjutnya ini variabelnya adalah luas penampang kawat. Lihat yang A dan yang B itu lebih terang yang B. Kita lihat ternyata luas penampang kawat yang B itu lebih luas daripada yang A. Yang A itu kecil ya. Yang B itu lebih besar ya luas penampang kawatnya. Berarti semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Jadi R hambatan itu sebanding dengan luas penampang kawat ya. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah pertama panjang kawat, L luas penampang kawat, A dan hambatan jenis kawat yaitu Rho ya. Jadi R sama dengan ini Rho ya. Rho dikali L per A. Oke, semoga sampai di sini paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.